Kalau satu galau, satu tongkrongan ikut Oke. galau ya. Galau berjamaah ya. Galaunya kayaknya. berjamaah. Biasanya kalau Halo Sobat Muda. Nah, sekarang ini kita lagi bersama salah satu siswa masih di SMA 1 Marga. Ya. Ya, kita langsung aja ya. Yuk, dengan siapa? Tos dulu dong. Ya, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rama Octavian ah, dari kelas 10 IPA 1. 10 IPA 1. Wih, berarti dari ini ya, apa namanya, kelas 1 ya, kelas 1 SMA ya, Ya. IPA. Nah, Rama di IPA juga di OSIS kan? Ya, kebetulan saya Di OSIS jadi apa? Jadi kebetulan saya di OSIS jadi wakil ketua 2. Wakil ketua 2. Gimana rasanya jadi OSIS ini di OSIS? Jujur ini kan baru hari pertama, jadi Ah, ah. masih agak-agak bingung gitu sih. Oh gitu. Bingungnya itu kenapa? Kayak agenda yang mau dilakuin tuh belum apa gitu ya? apa gitu, kegiatan yang mau dilakuin dan semuanya belum berjalan lancar gitu. Tapi rencananya ada kisi nggak dari ketua atau dari apa namanya dari organisasi itu mau kemana arahnya gitu? OSISnya ini pernah nggak? Udah ada dapat gini nggak? Bayangan nggak? Untuk bayangan gimana organisasi ke depan sih dari ketua saya sendiri sih udah ada. Tentunya buat OSIS ini, organisasi OSIS ini buat makin lebih unggul dan lebih Ya. maju lagi. Jadi tapi dari Rama nih maunya OSIS itu ada kegiatan apa nih gitu yang untuk anak muda gitu. Kalau untuk anak muda, saya sih mikirnya kayak mungkin ngadain kegiatan-kegiatan baru kayak lomba game atau kayak gini, podcast gini kan. Oh, kayak gini. Oh ya, jarang banget Jarang gitu. banget ya. Oke, berarti bagus nih. Iya, pas kayak kebetulan banget gitu. Oke. Terus apa namanya? Tadi ngomong masalah game. Rama suka dong game. Suka. Apa gadget banget ya jadi. Iya. Apa nih ininya? ML. Ya, ML sih udah pasti. ML. Pilih mana nih, FL atau FF? ML sih. Mobile Legend ya teman-teman. Ya, ya. Mobile Legend. Mabarnya biasanya di mana nih? Saya biasanya main sama teman kelas. Oh gitu. Udah range apa nih? Masih epic sih sekarang. Oh, udah Apalagi baru turun season. Oh, Ya. terus season ya? Iya. Oh gitu. Biasanya kalau sama teman-teman berberapa nih? Sekelas atau? Kadang nggak nentu, soalnya kan kita ada yang tiba-tiba mood main gitu ngajak. Tapi pas lagi nongkrong biasanya berlima. Oh gitu. Nih Rama nih kan gini banget sama gadget. Apalagi karena tadi sering mabar sama teman-teman nih. Iya. Itu kuantitasnya atau artinya setiap harinya itu main gadget setiap hari? Atau anggaplah di luar sekolah nih? Atau di sekolah juga main gadget? Di sekolah Jujur saya, aja. Gimana? kalau di sekolah sih tergantung. Ah. Kalau misalnya ada kegiatan kerja bakti, habis itu kan kita istirahat lumayan panjang baru main gadget. Tapi kalau dibolehin ya sama sekolah? boleh kalau lagi istirahat. Tapi kalau untuk hari-hari normal biasa kayak gini saya jarang sih. Jarang ya. Ya. Tapi apa ya, game itu kan menurut Rama sebenarnya masih positif ya Iya. artinya. Arti prefernya kalau seandainya ada lomba game kayak gitu mau ikut dong? Mau. Cita-citanya mau jadi gini, gamer profesional? Enggak sih, sebenarnya game itu buat saya pribadi Gimana? cuman untuk ngelepas kepenatan dari kegiatan sehari-hari yang biasanya kan kita capek banget gitu kan. Dari saya main game sama temen tuh rasanya plong banget, kita bisa ngomong. Tapi nggak sampai kecanduan kan? Enggak. Biasa-biasa aja ya. Masih terkontrol. Kalau di rumah juga suka main gadget? Di rumah saya biasanya sih main gadget cuma sekedar lihat WA gitu, chatting. Kalau mabar di rumah? Jarang. Ya. Ini ya, kalau ketahuan sama orang tua? Gini, soalnya Biasa aja? di rumah seringan kayak dipanggil, dimintain tolong gitu, jadi nggak bisa. Oh di rumah ini ya, suka bantu-bantu orang tua kan? Ya, gitu. Ada Orang adik tua juga. jadi apa? Orang Nanti kerja apa? kalau bapak jadi supir travel, kalau mama jual tiket. Oh jual tiketing, tapi ya. masih bantu-bantu artinya di urusan rumah ya. Ya. Nah kembali lagi ini menarik nih, soalnya nih Rama nih kan ya kalau boleh kakak bilang gamer dong. Oh, kayak iya.
serius nggak mau jadi gamer profesional? Seandainya ada tawaran nih, siapa tahu sekarang kan karena gamer itu menjadi sebuah apa ya? Ia menjadi sebuah peluang tuh, tidak hanya apa namanya. Kalau sekarang tidak hanya pekerjaan konvensional. Iya. Kadang-kadang anak muda itu gamers itu kalau sudah ditekuni secara profesional itu juga bagus kan kayak gitu. Iya. Itu seandainya ada tawaran kan mau nggak? Kalau seandainya ada tawaran, nggak nolak sih. Oke, nolak. Ya. Tapi Rama kedepannya apa nih prefernya, rencananya atau emang gimana? Untuk rencana ke depan sih, saya pribadi pinginnya jadi tentara sih. Kalau nggak jadi tentara, polisi. Oh gitu. Ya. Apa nih upayanya Rama nih untuk dari sekarang nih kalau misalnya ingin mengejar cita-cita itu? Udah gini nggak apa ya mengelola pola makan atau olahraga atau gimana? Ada nggak ini usahanya, upayanya nih selama ini? Kalau untuk saat ini, upaya saya masih kayak pengen latihan fisik teratur. Oh gitu. Ya, tapi itu pun masih susah banget, kata kecapean kan udah capek, aduh males banget gitu. Kalau makan gitu pola makannya? Untuk pola makan sih belum sih, masih Belum tahu. makan aja. Oh, berarti harus gini dong sebenarnya ya. Berarti Iya. harus nyari-nyari. Itu kenapa pengen jadi angkatan? Emang cita-cita keren ngelihat ini? Karena emang pingin sih. Keren. Pengen ya. Ya. Oh, gitu. Selain itu apa? Oh saya ini kayaknya lebih tertariknya ini gitu. Apa? Kalau bidang tertarik selain polisi, tentara, mungkin pilot sih dulu saya. Iya. Berarti orang tua tuh ini dong mendukung dong. Mendukung Mendukung gitu. banget ya. Ya. Atau orang tua ada ketika mungkin pernah ngobrol gitu sama orang tua tuh nyaranin, Rama kamu sekolah ini dong atau jadi ini dong itu kayak gitu atau gimana? Kalau dari orang tua sendiri sih selalu dukung apa yang saya Atau ingin. diberikan ya? Ya, diberikan. Ada belum pernah ada bilang Rama begini belum ya? Belum sih. Jadi gini enggak ya? Enggak. Berarti di kelas gimana? Berprestasi dong? Di kelas ya Ada masih rata-rata kayak gitu ya? Atau agak gimana? di kelas sih normal-normal aja. Cuman saya suka nanya-nanya guru aja gitu. Kalau IPA itu menurut Rama susah nggak? Kalau menurut saya pribadi, menurut saya tergantung gurunya. Maksudnya itu gimana? Nah, Tergantung. ini biar teman-teman dan sahabat-sahabat tahu nih. Tergantung gurunya gimana tuh? Gurunya yang kayak gimana tuh? Kalau menurut saya tuh setiap mata pelajaran tuh rasanya sesusah apapun pasti masih bisa dipahamin kalau yang ngajar pun nyenengin gitu, atau kayak gitu. nyampein materinya tuh bagus gitu. Soalnya kadang kalau udah pelajarannya kayak misalnya PKN nih gitu kan. PKN orang bilang kan kamu tinggal baca aja udah bisa gitu sendiri kan. Tapi kalau gurunya yang ngajarin tuh ngebosenin gitu, kayak terlalu monoton gitu-gitu aja, disuruh baca sendiri. Saya sendiri jadinya ngantuk tuh, bahkan sama sekali nggak tertarik gitu. Dan jadinya pelajaran tuh kayak, aduh apaan sih gitu. Berarti kayak Rama nih tipikal suka nih yang belajarnya itu interaktif ya. Ya. Artinya dari segi pengajarnya nih apa namanya humoris kayak gitu ya, lebih humoris, gini lebih challenging gitu. challenging Ya. ya. Oke. Dari semua pelajaran apa yang kira-kira yang Rama lebih suka? Ini IPA ini kan biasanya kesannya tuh IPA itu susah banget. Jadi orang tuh mikir, masuk IPA tuh harus pintar, harus gini. Apa nih yang lebih di prefer gitu? Di prefer. Kalau saya sendiri sih Dari semua lebih pelajaran. ke pelajaran matematika nggak begitu. Kayak pelajaran fisika, kebetulan guru fisika saya kan cara mengajarnya tuh nggak selalu monoton di kelas gitu, kadang di lab komputer. Jadi menurut saya sendiri tuh pelajarannya jadinya menarik gitu, gampang dipahamin, dan saya jadinya kayak excited banget setiap ada pelajaran fisika. Kalau Rama ini tipikal orang yang suka tantangan ya, Ya. challenging gitu ya, challenging. Kalau seandainya ada apa namanya pola pengajaran itu mungkin kita outdoor gitu, sekali-sekali di luar ruangan tuh suka. Ya penting sih. Menurut Rama itu gimana? Kalau menurut saya sendiri yang kayak gitu sih yang penting, karena kita kan nggak selalu berpatokan. Apalagi tadi kan kalau ngomong masalah fisika nih, fisika itu kan ya berhubungan dengan alam ya, kan, lebih suka prakteknya di luar ya. Iya benar. Oke. Nah sekarang
kakak pengen tanya nih, kalau di rumah tadi kan selain bantu-bantu orang tua, apa nih kegiatannya biasa di rumah? Nah, kalau saya Habis pulang sekolah gitu, tidur atau? habis pulang sekolah biasanya saya nyapu-nyapu sedikit, habis itu baru langsung istirahat tidur. Oh, gitu. Habis itu bangun sore, Olahraga ya? Suka ya, olahraga kan? Apalagi tadi kan mau angkatan kan? iya, kadang Dari situ. olahraga sebentar Oke. gitu. Kalau nggak terlalu capek Ah. gitu. Karena pas habis bersih-bersih, kalau udah capek tuh keburu males duluan, ntar akhirnya kemalaman gitu. Berarti ada kebiasaan juga menunda-nunda kayak gitu. Iya, itu susah banget Nah. dihilangin. Berarti apa namanya, Rama ini sudah menyadari nih bahwa kalau menunda-nunda sesuatu itu Iya, itu. kayak gini ya, akan berakibat banyak hal yang akan tertunda kan ya. Betul. Kalau di rumah sama adik Sama adik, sama adik sering sih, berantem nggak? Adiknya cewek cowok? adik saya cewek, ada cowok. Yang cowok. Mereka sering berantem, saya jadi penengah aja sih Oke. di rumah. Jadi latihan nih, Iya. nanti kalau seandainya mau jadi aparat itu kan harus benar-benar menengahi konflik Iya, lah kayak gitu. betul. Oke. Nah ini kalau sama orang tua, karena tadi kan kakak dengar orang tua bapak ya di travel dan ibu di tiketing. Sering ketemu sama orang tua, artinya maksudnya apa ketika ini bapak pulang malam atau gimana? Untuk kalau sama Kalau bapak bapak sih yang angkat. masih sering ketemu, cuman mungkin kalau pas lagi kerjaannya jauh gitu jarang ketemu. Komunikasi tapi Tetap lebih sering cerita atau komunikasi sama siapa nih? ke ibu sih. Ke ibu ya. Jadi anak ibu banget ya. Iya. Kadang soalnya gini ibunya yang lebih merhatiin gitu loh. Kalau saya lama nggak ngobrol pasti ditanya, kamu gitu. gimana sekolahnya? Oh, care banget ya. Iya, ibu ya lebih mamanya yang care. Terus kalau sama mama, panggilannya apa nih? Mama, ibu? Mama. Mama. Kalau sama mama artinya apa nih yang sering diceritakan atau cerita apa, curhat apa gitu. Biasanya masalah teman atau kegiatan sekolah. Masa temen tuh yang kayak gimana sih? Teman dekat. Ya, teman dekat. teman dekat. Saya kenal sama si ini nih, orangnya baik banget gitu. Terus dia sering bantuin saya gini-gini gitu. Atau enggak masalah hati pun juga karena ke mama gitu. berarti Rama udah punya gebetan, atau gimana? Ada yang disukai gitu artinya. Disukai ada pasti. Terus ceritanya ke mama gitu. Di sekolah udah punya gini nggak? Artinya teman atau kelompok yang benar ada tuh biasanya kan ya berapa orang yang geng lah kayak ya, gitu. yang deket banget Iya, gitu ada. Itu ceritanya juga itu atau sebatas tadi mabar aja atau gimana? Wih, ceritanya banyak sih. Saling sharing juga. Oh gitu. Kalau ada misalnya primadona cakep nih, saling ngomongin. Aku lagi suka si ini gitu. Oh gitu. Kita saling nilai. Saling nilai gitu. Saing-saingan juga nggak sama? Ya. Oke. Menarik ya. Terus apa namanya? Kalau kalian galau nih sesama anggota geng itu biasanya kemana nih? Kalau kita Healingnya atau ini kemana? Curhat-curhat itu doang atau gimana? kalau kita galau tuh healing sih jarang. Cuman biasanya kan kita beberapa orang nih, 6 atau 7 gitu. Kalau satu galau, satu tongkrongan ikut galau ya. Galau berjamaah ya. Galaunya berjamaah gitu. Biasanya galaunya masalah apa nih? Galaunya mungkin Nilai atau apa? kalau nilai biasanya saya doang sih yang galau nilai. Teman-teman pada masa Itu satu bodoh. geng itu satu kelas atau memang Satu kelas. itu galaunya apa selain nilai? Tadi kan Rama aja nih yang kayak galau nilai, yang lainnya tuh galau apa? Yang lainnya galau ditikung. Oh. Diputusin pacar gitu. Iya. Terus ada nggak yang salah satu yang semuanya sok jadi bukan sok ya? Iya boleh dibilang sok bijak lah kayak gitu. Kamu gini gitu. Tapi kalau paling galau paling gini gitu. Gimana ada nggak? Ada ya? Nggak ada sih kalau di Ini kapan-kapan kita kumpul lagi ya nih sama gengnya Rama ya. Oh, Siap deh, ya boleh banget. Dikumpulin ya. Teman saya kocak-kocak semua. Kocak-kocak, bagus. Itu gimana tuh? Saling menasihati atau gimana tuh? Atau kita ya kayak tadi galau berjamaah tuh kayak gimana? Biasanya sih kalau lagi galau berjamaah saling nasihat, akhirnya cerita-cerita, denger lagu galau semua. Suka lagu galau apa nih kalau sekarang? Lagu galau sih terakhir. Lagu Bali? Atau lagu apa? Biasanya sih lagu bahasa Indonesia tuh lebih masuk. Yang apa gitu. nih? Band. Ini kayak
lagunya Tak ingin usai. Tak Ingin Usai. Nah, itu tuh Udah bisa sering ketebak, banget, iya. udah bisa ketebak banget ya. Iya, benar, Oke, benar, oke. benar. Jadi itu nyanyi bareng-bareng atau gimana? Nyanyi bareng-bareng gitu. Jadi kan menghayati banget lagunya, apalagi pas satu temen galau gitu kan. Jadinya semua ikut galau nyanyi bareng gitu. Nah, menurut Rama nih, kalau galau itu sebenarnya yang baik atau yang bagus tuh pelampiasannya kemana sih? Ke apa gitu? Selain yang tadi kan oke mabar gitu kan. Selain itu apa sih? Curhat atau gimana? Atau perlu orang yang gimana atau gimana? Menurut saya pelampiasan galau paling baik itu ngobrol. Ngobrol. Ya. Selain kita sharing pengalaman, secara nggak langsung itu jadi ngikat perasaan kita buat makin deket gitu. Jadi Ngobrolnya tuh anggaplah sama sebaya atau gimana? Menurut Rama nih, bagusnya tuh kalau ngobrol galau gitu tuh bagusnya sama sebaya satu geng tuh atau ada orang yang benar-benar tempat ini nih tempat curhat gitu yang bagus. kalau menurut saya tempat terbaik buat ngegalau tuh sama orang yang kita percaya banget, teman dekat yang benar-benar kita percaya. Pernah cerita sama guru nggak? Cerita-cerita atau ada guru yang di sini, Pak gini loh, atau gurunya kocak nih gitu, ada nggak? Kalau guru belum Enggak, sih. masih ada jarak ya. Iya. Oke. Soalnya Berarti- kalau ketemu guru saya segan juga Oke, gitu. segan. Berarti kayak Rama ini, menurut Rama itu perlu nih kayak kita galau pas lagi galau itu curhatnya itu ke orang yang dipercaya. Ya, Tapi itu ngaruh nggak kadang-kadang galaunya itu sama gini, selama ini sama pelajaran? oh sama pelajaran sih Enggak ya. enggak sih. Pernah gaul sama anak-anak di luar ini enggak? Sekolah? Di luar sekolah pernah Pernah gaul jalan gitu. jalan. Biasanya nongkrongnya kemana nih sama anak-anak teman-teman galaunya itu gitu, kemana nih nongkrongnya selain di sekolah nih? Jujur saya orangnya jarang keluar gitu. Orangnya keseringan di rumah kan sampai apa teman-teman saya bilang saya ini no lab wibu gitu. Oh no, no lab ya, no lab. Ya gitu sering dipanggil. Tapi bukan cupu ya? Bukan. Bukan no lab ya, oke. Ya. Oke. Arti apa namanya? Ya cuma hanya di rumah doang kayak Ya gitu. kayak saya orangnya diajak keluar susah. Keluar tuh kayak males banget, belum lagi habis uang. Kalau habis teman-temannya bensin. Rama itu yang tadi yang bilang no lab itu biasanya mereka kemana? Ininya? Biasanya mereka gini, mereka Warung atau ke warung gitu, pulang malam, habis itu sering jalan-jalan ke pantai atau kemana gitu. Kalau pantai paling dekat sih di mana? Pantai di kemarin ke Pasir Putih gitu. Pasir Putih ya. Iya. Itu yang paling dekat ya. Iya. artinya. Tapi kan setelah ini tuh Rama nggak sampai terpengaruh kan artinya dengan kegalauan itu kayak gitu. Asik juga ya sebenarnya galau ini galau Iya. berjamaah gitu ya. Beda cerita. Oke, kita lanjut lagi nih. Seandainya Rama nanti kelas 3 gitu karena masih belum ada pikiran kemana itu, seandainya masih terus di IPA itu ada rencana nggak kemana gitu? Masih belum atau memang dari ini ada selentingan ting kepikiran oh maunya ini gitu, yang tadi kan ke mana ya apa namanya angkatan, selain itu mau kemana nih gitu? Kalau selain itu saya sendiri kan terutama belajar dari pengalaman masa Covid nih, kan saya jadi suka buka sosmed gitu. Oh suka-suka. Oh, Ya, saya suka lihat orang-orang apa kayak podcast, seminar. Nah, seminar tuh saya lihat dari situ. Saya sering lihat orang-orang sukses gitu, mereka apa seminar, webinar gitu. Jadinya saya kayak sempat kepikiran, oh kayaknya jadi pengusaha juga bagus nih gitu. Jadi saya sampai sempat sama teman tuh ngumpul kayak mikir-mikir, oh gimana kalau kita bisnis gini gitu, berhayal bareng ya dia. Pengusahaan ya, menarik nih. Kalau pengusaha itu, kalau Rahman ini pengennya usaha apa nih? Kalau saya sukanya tuh kayak usaha-usaha properti. Properti ya. Ya, Berarti membangun ini. Berarti karena begini, Budi percaya kalau kakak percaya tuh, kalau dari sejak sini ini udah ada bayangan seperti itu, nanti pasti akan tercapai kok yang seperti itu. ya. Berarti Amin, amin. amin ya. Semoga ya kita doakan teman-teman ya. Itu apa namanya, kita bicara sukses. Nah sekarang ini sukses menurut Rama itu sekarang ini kayak gimana sih? Kalau menurut saya sukses itu ketika semuanya sudah tercukupi dan orang tua juga udah bisa terpenuhi keinginannya gitu. Bagi saya udah cukup. Sudah bisa membantu orang tua Ya, ya, sukses itu ya.
dan juga bermanfaat bagi orang sekitar. Pilih mana nih kalau seandainya dikasih pilihan? Kalau seandainya pas muda ini gitu loh, Rama dikasih kesempatan untuk usaha gitu, pilih mana nih? Belajar aja atau usahanya ditinggal, atau belajar jalan, usaha juga jalan. Usaha itu dalam artian kayak tadi kan namanya nih online nih kayak Ya, gitu. online. Mungkin buat konten, buat podcast, anak Ya. muda kan banyak kayak itu. Gimana tuh? Saya dikasih pilihan tuh, atau jalan dua-duanya atau gimana? Atau fokus belajar aja nanti ini tuh atau gimana? Kalau bisa sih saya pinginnya jalan dua-duanya. Soalnya saya nggak gitu tekun kalau belajar terus. Oh, gitu. Kalau sambil diselingin bikin konten gitu kan. Jadinya saya juga dapat ngembangin apa yang saya punya gitu. Nggak cuma belajar aja terus gitu. Nggak monoton belajar terus gitu. Jadi saya sendiri juga nggak bosen. Oh, nggak bosan. Oke, sekarang nih mungkin pertanyaan terakhir nih. Harapannya Rama nih untuk diri sendiri ke depannya tuh kayak gimana? Karena masih kelas 1 nih kan masih ya menikmati lah masa SMA kayak. Ini harapannya ke depannya kayak gimana? Harapan saya ke depannya tuh semoga saya ketemu jalan karir saya biar sukses gitu, supaya dituntun ke jalan kesuksesan saya dan bisa bahagiain orang tua sih pasti ya. Bilang dong sama orang tua minta restu. Bapak, Ibu. Buat bapak sama mama yang ada di rumah, tolong doain Rama direstui, semoga jalan Rama direstuin dan semoga apa yang Rama inginkan tercapai dan bisa bahagian orang tua. Amin. 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 Oke, jadi itu aja. Jadi seru banget loh sebenarnya ngobrol sama Rama ya. Iya. Semoga kasih. Rama mendapatkan jalan untuk menemukan kesuksesannya. Kita doain sama-sama ya. Oke sahabat muda, jadi cukup kali ini untuk podcast kali ini. Iya. Jadi, kalau ada ide atau siapa saja menurut kalian yang kira-kira kita akan tampilkan selanjutnya, silakan subscribe dan silakan tulis di komen. Jangan lupa loncengnya. Jangan lupa loncengnya juga. Jadi kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam semangat. Oke, Rama, thank Ya. you.